Abraham dibilang Ibrahim, padahal Abraham itu kata itu ditetapkan oleh Yahweh sendiri loh. Namamu bukan lagi Abram tapi Abraham. Itu sama Juma diganti. Itu jadi kalau Anda mau kutik seperti itu, kalau nanti kita kutik nggak enak. Kalau saya sama Juma pribadi nggak apa-apa, tapi saya ragu ya bicara begini ini untuk saudara-saudara Islam yang lainnya. Mereka nanti tersinggung kalau nanti saya ungkap semua. Saya tahu banyak kok. Cuma kalau saya angkatkan tidak enak, nanti kesannya saya jelek-jelekan Islam. Ya Hadi, Ya Bashir, Ya Tabibi, Nabiyullah, khairul khalqi jami'an, lahu a'la manasibi wal marati, salatullahi subhanallah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami yang dirahmati Allah, semoga Allah senantiasa curahkan segala rahmat, segala nikmat yang berkepanjangan dan tiada berhujung dari dunia hingga akhirat, insyaallah. Dan Allah pun kumpulkan kita para kaum muslimin di bawah naungan Rasulullah beserta para nabi, beserta para orang-orang yang Allah kasihi, Allah sayangi, Allah cinta, insyaallah, di bawah naungan Rasulullah kelak di mana tiada naungan selain daripada naungannya, insyaallah. Amin amin Allahumma amin. Kaum muslimin, pada kesempatan malam hari ini saya akan membuka sebuah video di mana video ini mengisahkan tentang bagaimana perdebatan Akhi Zuma versus Pendeta Martin Ali, yang pada akhirnya Pendeta Martin Ali ini tidak mampu menjawab, ya seperti biasa mutar-mutar ya seperti pendeta-pendeta yang lain, bom-bom lah segala macamnya dan yang lainnya, dia hanya berputar-putar musing-musing entah apa-apa yang dikisahkannya dan pada akhirnya ngamuk kaum muslimin. Oke, demikian kaum muslimin videonya. Baiklah. Kalau poin aja, aja. Kita bicara Roh Kudus itu artinya karya Tuhan di dalam menuntun orang Kristen, menolong orang Kristen. Sekarang pertanyaan saya, apa yang dibuat Allah Subhanahu wa taala terhadap orang Islam? Apa peranan orang Islam dilakukan sendiri atau seperti orang Kristen ada Roh Kudus yang menuntun? Silakan. Cukup Pak Martin? Iya. Oke, Bang Juma, apakah bisa ditangkap poinnya? Iya. Baik, silakan langsung ditanggapi Bang Juma, dan nanti terakhir Bang Juma boleh untuk mengajukan pertanyaan kepada Pak Martin ataupun permintaan. Silakan Bang Juma. Oke, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Pertanyaan yang sangat bagus, Pak. Wa qulil haqqu mir rabbikum. Aturan Tuhan itu sudah nyata di hadapan manusia. Apa aturan Tuhan? Al-Quranul Karim yang diwahyukan melalui Roh Kudus yang Anda ambil lalu kalian jadikan Tuhan. Paman sya'a falyu'min, siapa yang mau beriman dengan kebenaran itu yang berasal dari Tuhan, silakan. Wa man sya'a falyakfur, yang mau kafir silakan. Jadi ini yang diajarkan oleh Allah. Diajarkan bagaimana cara beribadah, bagaimana cara berhubungan dengan sesama manusia, semua diajarkan dalam Islam. Allah menyelamatkan dengan cara memberikan aturan main. Siapa yang mau selamat, lakukan perintah. Siapa yang tidak mau selamat, lakukan larangan. Apa yang dilarang, laksanakan. Itu sudah diajarkan para nabi, Pak. Telat Anda nanya itu. Tanya kepada Yesus. Apa yang Yesus berikan untuk orang selamat? Mohon waktunya dijalankan. Waktunya adalah melaksanakan perintah Tuhan dan menjauhi larangan Tuhan. Pasti itu jawabannya. Tidak ada itu menganggap Roh Kudus itu sebagai Tuhan. Itu jawaban saya. Kemudian, ketika Anda memahami bahwa bahasa itu tidak ada artinya bagi Anda, Kisah Para Rasul 22 nomor 2, Paulus berbahasa Ibrani. Kisah 26 nomor 14, Yesus berbahasa Ibrani. Bukan bahasa Indonesia, apalagi bahasa Arab. Kenapa ada Roh Kudus? Anda mengatakan tidak ada artinya bagi kami. Yesus berarti. Dia menggunakan bahasa Ibrani, Paulus juga bahasa Ibrani. Anda kok menggunakan bahasa Arab? Menyebut pada iman kok bahasa Arab? Kenapa Anda nyebut aja dengan kekuatan? Atau spirit, atau apa? Kenapa harus Islam? Nah, kenapa malam ini saya ngegas ke Bapak? Karena temanya tentang Roh Kudus. Coba tema tentang konsep Tuhan secara global. Saya akan jelaskan sesuai Al-Quran. Tapi ini berbicara Roh Kudus, dua kata yang sumbernya hanya ada dalam Al-Quran. Ketika Anda mengatakan ada di dalam kitab Anda, yang Anda klaim di dalam kitabnya orang, yaitu di dalam kitab Kejadian. Pak, saya katakan, tolong pasang kuping baik-baik. Di situ diterangkan, Waha Ares Hayata. Tohu wah bohu, lalu kemudian dikatakan wahose al-pene tahom waruah Elohim warahepet al-pane hamayim.
Ada kata Roh Kudus, Pak? Ada? Tidak ada, Pak, kata Roh Kudus. Yang ada hanya dikatakan Ruach Elohim, dan udara ciptaan Tuhan, atau udara Tuhan, atau angin Tuhan. Tidak ada itu Roh Kudus. Makanya saya katakan, kenapa harus ikut-ikutan menggunakan Roh Kudus? Katakan aja Ruach Elohim. Apa itu? Udara Tuhan atau angin Tuhan. Mana dikatakan bahwa Tuhan itu adalah roh? Di mana itu? Perjanjian Lama, Perjanjian Baru. Saya akan terangkan kepada Anda. Di situ dikatakan bahwa udara adalah Tuhan. Apa? Tuhan adalah udara. Artinya bahwa ketika dikatakan dalam perspektif bahasa linguistik, Bait Allah artinya rumah milik Allah atau rumah ciptaan Allah. Ruh Allah artinya roh ciptaan Allah atau roh milik Allah. Bukan berarti Allah itu adalah roh. Jadi mau lari kemanapun, tidak ada itu datanya, Pak. Hanya Kristen Indonesia yang mengucapkan kata Roh Kudus, mengambil dari Al-Quran, yang Bapak tidak sadari. Tapi semoga malam ini Anda sadar. Roh Kudus itu adalah malaikat Jibril, yang kemudian kalian lantik pada saat konsili 381 Masehi. Menjadi Tuhan, di samping Tuhannya Yesus. Itu perlu dipahami, Pak. Makanya saya berkeras malam ini, saya katakan, tolong Roh Kudus itu, ini kesempatan Anda untuk menyadarinya. Kalau Anda mengatakan, mana dalam Al-Quran, caranya Allah kemudian membimbing kamu dengan cara apa? Kan sudah dinyatakan, Qul nazzalahu ruhul qudusi min rabbika bil haqqi liyuthabbital ladzina amanu wa hudan wa busyra lil muslimin. Bang Jumah, waktunya Jelas sudah itu. habis. Makasih. Waktunya. Saya berikan waktu sedikit kepada Bang Juma untuk menyampaikan permintaan ataupun pertanyaan kepada Pak Martin. Singkat-singkat saja, Bang Juma. Silakan. Oke. Saya pertanyaannya sederhana, Pak. Kalau Roh Kudus itu adalah Tuhan, Elohim atau Hasem disebut sebagai Bapa. Anak disebut sebagai Yesus. Roh Kudus disebut sebagai apa? Silakan. Nama lain daripada Roh Kudus itu apa? Kalau Bapa adalah Elohim, Hasem, kalau Yesus adalah anak Tuhan atau Melkisedek atau Emmanuel. Sekarang Roh Kudus disebut dengan sebutan apa? Di surga dan di bumi. Coba, saya pinta. Cukup, Bang Juma? Ya. Cukup. Baik, Pak Martin bisa ditangkap poinnya? Ya. Oke, silakan Pak Martin. Ingat, saya ingatkan disebutkan kembali, di ini putaran terakhir ya, Pak Martin. Silakan Pak Martin. Iya. Jadi tentang Roh Kudus itu di sini, tetapi apabila dia datang yaitu Roh kebenaran, ia akan memimpin kamu ke dalam seluruh kebenaran. Jadi Roh Kudus ada Roh kebenaran, ia akan menuntun kita ke dalam seluruh kebenaran. Itu fungsi Roh Kudus. Yang menuntun kita bagaimana? Bukan wahyu, bukan firman. Firman sudah ada duluan. Tapi Roh Kudus itu dihadirkan pada masa Yesus untuk menuntun orang Kristen. Jadi orang Kristen itu tidak berjalan menurut pikirannya sendiri, tapi dituntun oleh Roh Kudus, karena tidak mungkin manusia bisa benar tanpa Roh Kudus. Itu kunci orang Kristen. Makanya kita tahu kalau Anda marah-marah begini, Anda masuk di itu karena Anda tidak punya Roh Kudus. Anda pakai akal Anda yang terbatas. Itu supaya Anda tahu, saya punya Roh Kudus, saya ngerti semua itu. Kalau salah bahasa-bahasa itu gak ada masalah. Yang penting kita mengerti apa maksudnya itu. Itu maksudnya. Ya, maksudnya itu apa? Supaya kita mengasihi sesama manusia. Tidak usah saling menyalahkan sama lain. Kita masing-masing percaya pada keyakinan kita sendiri tanpa Mohon waktunya di pos dulu. Mohon maaf Pak Martin, sepertinya Pak Martin menjabarkan belum mengenal dari apa yang Bang Juma tanyakan. Nama lain dari Roh Kudus itu yang ditanyakan oleh Bang Juma. Silakan Pak Martin, waktunya dilanjutkan kembali. Ya, itu tadi saya sudah katakan Roh kebenaran. Dia menuntun kepada tadi Yohanes 16 ayat 13 kan disebut sebagai Roh kebenaran yang menuntun orang ke dalam seluruh kebenaran. Itu Roh Kudus namanya. Ya. Jadi bukan dia menyampaikan firman, bukan, dia menyampaikan kebenaran, menuntun orang ke dalam kebenaran. Dia disebut sebagai Roh kebenaran. Roh Kudus itu adalah Roh kebenaran, ya. Ngerti ya? Itu kan jawabannya. Tinggal mau diterima atau tidak, terserah masing-masing kita. Tetapi Roh Kudus adalah Roh kebenaran yang menuntun orang ke dalam seluruh kebenaran. Karena tanpa Roh Kudus orang tidak tahu kebenaran. Seperti yang tadi saya katakan, orang bisa percaya Yesus Tuhan kalau ada Roh Kudus. Tanpa Roh Kudus orang tidak percaya Yesus Tuhan. Dan di situ bedanya supaya kita semua tahu ya. Itu di 1 Korintus 12 ayat 3. Tanpa Roh Kudus orang tidak bisa mengatakan Yesus Tuhan. Jadi kita maklum semua penyangkalan kita maklum. Apa yang dikatakan Juma saya tahu, sudah saya bacakan di
1 Korintus 2 ayat 14. Manusia di duniawi tidak mengerti apa yang berasal dari roh Allah. Karena itu dianggap sebagai kebodohan. Karena semua itu harus dipahami dalam pengertian rohani. Sudah saya jelaskan. Sehingga sampai setahun juga cuma ngomong dia menyalah-nyalakan, tidak ada gunanya semua itu. Ya, karena kita sudah dituntun dalam seluruh kebenaran, dan puncak daripada segala sesuatu, bagaimana si perilaku kita terhadap sesama, itu kuncinya. Kunci hidup dari semua ajaran Alkitab, perjanjian baru, kuncinya itu kelakuan, perilaku kita, itu intinya di situ. Apapun, bagaimanapun hebatnya ibadah kita, tapi kalau perilaku kita tidak bagus, itu omong kosong semua. Ini supaya kita mengerti ajaran Alkitab itu, di situ kuncinya. Apa yang kamu inginkan orang lakukan padamu, lakukanlah itu. Orang Kristen disuruh melakukan lebih dulu kebaikan-kebaikan sama orang lain, supaya orang lain juga melakukan yang baik terhadap kita. Itu ajaran inti Alkitab, seluruh isi Alkitab yang 31.171 ayat itu intinya cuma itu. Baik, Pak Martin, waktunya sudah habis. Baik, sebelum kita masuk ke closing statement, saya ingin mengusulkan, apakah boleh ini untuk kedua narasumber kita tambah 2 putaran lagi? Apa boleh? Boleh. Kedua narasumber siap. Saya kira cukup ya, karena bicaranya cuma kayak gitu-gitu aja kok. Saya kira udah nggak perlu lagi itu. Nah, karena nggak ada, karena intinya cuma tadi kita sudah bicarakan semua. Ya, cuma nyangkali Roh Kudus tuh dia maunya Jibril. Gitu, hanya itu aja nih, yang bolak-balik nanti itu aja. Jadi saya pikir cukup, orang semua sudah dengar, tinggal bagaimana orang mau menerimanya seperti apa. Saya kira orang akan menilai dari percakapan kita ini, ya. Siap Pak Martin. Mohon maaf Bang Juma, sepertinya Pak Martin baru keberatan. Jadi kita ini saja masuk ke sesi terakhir, itu closing statement. Silakan kepada Pak Martin untuk memberikan closing statement, karena tadi kan open statement. Tadi kan oleh saya. Ya, Juma dulu. ya, Juma aja dulu. Saya duluan kok. Oh gitu. Bagaimana Bang Juma, siap? Ya, siap. Oke, silakan Bang Juma. Oke. Jadi pertanyaan saya sedikit pun tidak dijawab ya, padahal di situ sebenarnya kunci dari semuanya. Keluaran 3 nomor 15. Allah memiliki nama, Tuhan memiliki nama, Bapa memiliki nama, yaitu Yod-Heh-Vah-Veh di Keluaran 3 nomor 15, atau Hasem. Kristus, Yesus, itulah dia. Lukas 1 nomor 31-32. Jadi Yesus itu juga punya nama, yaitu Kristus. Tetapi Roh Kudus tidak punya nama. Kenapa? Karena Roh Kudus itu namanya adalah Jibril. Makanya jangan salahkan saya ketika saya mengatakan bahwa Roh Kudus itu cuma ngambil dari Quran. Makanya keteteran dia. Siapa nama lain daripada Roh Kudus? Kalau Roh Kudus itu adalah Tuhan, dia disebut Yesus? Bukan. Disebut juga Bapa juga bukan. Maka yang benar Roh Kudus itu adalah Jibril. Gitu loh. Jadi Al-Quran tidak salah di dalam mengurai hal tersebut. Nah, kemudian ketika Pak Martin mengatakan bahwa Al-Quran itu, bahwa Roh Kudus itu adalah Tuhan yang membimbing katanya. Padahal kata Yesus, Roh Kudus itu tidak datang kalau dia belum pergi. Sementara di dalam pengajarannya Yesus, ya, Roh Kudus itu sudah ada ketika dia ada. Matius 4 nomor 1, Yesus malah dibawa roh dan untuk dicobai oleh iblis. Roh apa yang membawa Yesus? Lukas 1 nomor 15, Yohanes lahir dari kepenuhan Roh Kudus. Lukas 1 nomor 41, Elizabeth juga penuh dengan Roh Kudus. Berarti Roh Kudus itu sudah ada. Jadi Roh Kudus yang datang setelah Yesus itu pergi, ya, sama yang datang kepada orang-orang ini yang membawa firman. Siapa dia yang membawa firman kepada mereka? Ya, Roh Kudus. Siapa dia? Jibril, utusan Tuhan. Nah, ketika dikatakan Roh Kudus itu bukan Jibril, lantas kemudian Kristen mengaku mereka memiliki kebenaran karena mereka punya Roh Kudus. Nah, apa yang Roh Kudus yang ajarkan kepada mereka tentang, misalnya tentang hukum-hukum, ya, tentang hukum peradilan misalnya? Apa yang Roh Kudus ajarkan? Tentang hukum ekonomi, apa yang Roh Kudus yang mereka anggap Roh Kudus itu ajarkan? Nggak ada. Hanya kosong melompong. Apa yang Roh Kudus ajarkan tentang orang Kristen yang mati meninggalkan utang? Coba, kebenaran apa yang Roh Kudus Anda bisa tunjukkan? Nggak ada.
Tidak ada itu. Roh Kudus yang mereka maksud adalah membimbing mereka tenang di dalam kehidupannya, meninggalkan aturan Tuhan. Jadi yang mereka katakan Roh Kudus adalah konsep dalam diri mereka yang tenang melaksanakan hal-hal yang tidak diperintahkan Tuhan, meninggalkan perintah Tuhan, membuat mereka nyaman, itulah Roh Kudus. Baik, Bang. Demikian. Waktunya sudah habis. Silakan kepada Pak Martin untuk memberikan closing statement dari Ya. apa yang sudah dipaparkan. Iya. Jadi closing statement saya ini, saya mau ingatkan lagi bahwa ternyata Juma sampai akhir ini masih nggak lepas dari Alkitab gitu loh. Anda kehabisan bahan. Anda tidak bisa jelaskan Al-Quranmu itu. Itu sudah saya tantang dari dulu. Anda kemarin-kemarin berubah, tapi sekarang Anda rupanya Anda keteter, akhirnya Anda mau nyerang saya sekarang ini kan. Itu keliru, cuma nggak ada gunanya. Kekristenan tidak bisa dikalahkan oleh siapapun. Orang bisa buat apa saja bisa, tapi Kristen ada rencana Tuhan. Bukan karangan manusia, bukan rencana manusia. Kalau Kristen mau hancur dari dulu. Yesus saja lahir sudah mau dibunuh Herodes kok. Dan terus datang tangan seperti zamannya orang Yahudi membunuh orang-orang Kristen, termasuk Saulus dulu. Sampai sekarang orang Kristen dimusuhin. Tapi apa yang terjadi? Enggak. Jadi tidak bisa, nggak mungkin. Kristen tidak mungkin salah, itu nggak mungkin. Ada kuasa Tuhan yang terlibat di dalam. Ada Roh Kudus yang berperan. Jadi orang Kristen bukan hidup sendiri. Ada Roh Kudus. Orang bisa aja bikin apa saja bisa. Tetapi tidak bisa menghambat kekristenan. Itu yang saya maksud. Sampai kapanpun tidak. Karena akhirnya Yesus juga yang datang akan menghakimi dunia ini. Bukan Tuhan manapun. Tidak ada. Yesus yang akan menghakimi dunia ini. Roh Kudus menuntun orang ke dalam kebenaran, sehingga orang Kristen masuk di surga, dan Yesus datang menghakimi orang berdosa lainnya. Jadi sudah lengkap, Trinitas itu lengkap banget tentang karya Tuhan, gitu loh. Jadi itu Alkitab itu luar biasa. Tapi kalau cuma yang baca ya tentu itu salah semua, kita bisa maklum lah gitu. Ya, dipreset-presetkan semua. Ya, Yesus dibilang Isa, Abraham dibilang Ibrahim, padahal Abraham itu ditetapkan oleh Yahweh sendiri loh. Namamu bukan lagi Abram tapi Abraham. Itu sama Juma diganti. Itu jadi kalau Anda mau kutik seperti itu, kalau nanti kita kutik nggak enak. Kalau saya sama Juma pribadi nggak apa-apa, tapi saya ragu ya bicara begini ini untuk saudara-saudara Islam yang lainnya. Mereka nanti tersinggung kalau nanti saya ungkap semua. Saya tahu banyak kok. Cuma kalau saya angkatkan tidak enak, nanti kesannya saya jelek-jelekan Islam. Ya kalau saya bicara sama Juma pribadi nggak masalah. Tapi kalau ngomong seperti ini kan orang lain dengar tuh nggak enak. Jadi saya minta coba lain kali ya, Juma, kalau kamu belum bisa berubah jangan dialog dengan saya lagi deh. Kalau Anda tidak berani bicara tentang Al-Quranmu, ya jelaskan Al-Quranmu yang lebih hebat daripada Alkitab. Itu aja, buktikan Al-Quranmu lebih hebat dari Alkitab. Saya bicara tentang Alkitab, gitu. Jadi kayak gitu. Kalau kamu masuk di Alkitab itu hanya cari-cari kesalahan untuk pembenaran kamu sendiri. Itu bukan caranya, bukan seperti itu Juma. Berhenti. Kalau Anda belum bisa berubah, jangan dialog dengan saya lagi gitu. Karena percuma nanti akhirnya kita saling menjelek-jelekan. Kalau Anda dengan saya berdua nggak masalah. Kalau kita bicara pribadi. Tapi kalau kita bicara di forum banyak orang ini, saya rasa saya risih juga. Saya tidak pantas. Karena nanti orang lain dengar itu tersinggung. Karena saya tahu banyak kok tentang beda-bedanya Alkitab dengan Baik, Pak Martin. Waktunya sudah habis. Baik, pertama-tama saya... Karena sudah closing statement ya dari masing-masing kedua narasumber. Pertama-tama saya ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada kedua narasumber yang telah memberikan pemaparan sangat baik sekali. Kemudian saya juga berharap ini hanyalah sebatas ya kita diskusi saja. Kita tidak saling memaksakan pemahaman maupun keyakinan kita kepada yang lainnya. Intinya ini kita serahkan sepenuhnya kepada netizen yang ada di luar sana. Apapun itu, yang penting tugas kita hanya memaparkan saja, menyampaikan saja, bukanlah hak kita untuk memaksakan pendapat kita maupun hak kita kepada orang lain. Baik, demikian diskusi kita pada malam hari ini. Saya selaku moderator memohon maaf yang sebesar-besarnya kalau ada kata-kata maupun sikap saya ataupun mungkin ada sesuatu yang saya buat sehingga menjadi kurang netral gitu ya, tapi saya sudah berusaha semaksimal mungkin sebisa saya, intinya seperti itu. Lebih dan kurangnya saya memohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Nah, demikian tadi kamu sini nih. Yang pada akhirnya pendeta Martin Ali itu ngamuk. Ini masalah perihal masalah Roh Kudus. Karena memang
Roh Kudus itu ya, itu di dalam kekristenan itu memang seharusnya tidak ada ya. Itu hanya di Indonesia saja. Kalau di luar negeri tidak ada, mereka itu mengenal Roh Kudus, tidak ada, hanya di Indonesia saja. Oleh karena penerjemah Bible ini, penerjemah kitabnya orang Kristen ini dahulu umat Islam, sehingga di apa namanya, bantuan dari umat Islam untuk menerjemahkan. Nah, sehingga Roh Kudus itu dikutipnya gitu ya. Nah, hingga detik ini orang-orang Kristen itu tidak mengetahui sejarah itu, sehingga ya, perihal masalah Roh Kudus ini disalahartikan, bahasanya Roh Kudus itu adalah malaikat gitu ya. Bahkan orang Yahudi sendiri Roh HaKodes itu juga malaikat ataupun roh yang datang dari Tuhan, seperti bisa diartikan angin, bisa diartikan berbagai macam, tergantung konteks gitu ya. Tuhan itu, Allah itu sedang berbicara apa gitu. Nah, kalau dikata Roh Kudus itu adalah Allah itu sendiri, itu sudah salah kaprah. Nah, namun Kristen ini sesungguhnya mereka orang-orang tidak tahu. Mereka orang-orang bodoh, namun dikasih tahu ngotot, malah menyalah-nyalahkan gitu ya. Dikasih tahu malah memberitahu, dikasih tahu malah marah gitu ya, diluruskan malah marah, yang pada akhirnya ngamuk-ngamuk ya. Perdebatan ini lucu. Sebenarnya panjang kaum muslimin ya, tapi seperti biasa berpusing-pusing ria, sehingga saya potong gitu ya, saya potong, saya ambil ujungnya saja. Karena apa? Bikin geram gitu. Sudah dijawab, sudah dijelaskan sama akhi semua, sampai berbuih-buih masih saja tetap ngotot seperti demikian adanya ya. Ya maklum, namanya juga Kristen. Maka dari itu ketika jemaat-jemaat mereka tuh bodoh, oleh karena apa? Dibodoh-bodohi oleh pendeta mereka, sehingga mereka terdoktrin yang sesungguhnya mereka itu tidak tahu apa yang dimaksud, apa yang dikisahkan di dalam kitab mereka ini ya. Kalau di kitabnya orang-orang luar negeri, orang-orang Eropa, orang-orang Yunani sekalipun, mereka tidak tahu Roh Kudus itu tidak tahu gitu ya. Tidak ada kalimat Roh Kudus itu, tidak ada. Roh Kudus itu bahasa Arab yang dikutip untuk menerjemahkan bahasa Bible, kitabnya orang Kristen, namun salah penggunaan, salah peletaan itu ya, salah pengartian, sehingga mereka gagal paham hingga detik ini, yang dimana ketika mereka berdebat ya hanya ngotot, bermodal cuap-cuap, yang pada akhirnya emosi. Baik kaum muslimin, mungkin hanya itu saja yang dapat saya sampaikan, dan saya Rifdi Husaini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. يا هدي يا بشير